Ini adalah Icon, mobil yang menjadi impian banyak orang. Penuh dengan gaya tapi juga nyaman untuk dipakai, serta dibuat dengan bantuan oleh seorang pembalap F1. Mobil ini adalah Honda NSX NA1 atau generasi pertama. Semuanya berawal ketika orang-orang di Honda bertanya, kenapa nggak ada mobil yang punya kecepatan kayak supercar, tapi juga nyaman, mudah digunakan, dan nggak gampang rusak. Pada zamannya mobil kayak gitu alias supercar terkenal karena bentuknya yang menonjol, harganya yang mahal, dan kecepatan tingginya. Tapi juga nggak nyaman dan punya biaya maintenance yang bisa bikin dompet nangis. Dari situ Honda menganggap kalau mereka bisa bikin supercar yang lebih baik. Honda mulai dengan minta bantuan dari Pininfarina, firma desain yang sudah lama kerjasama dengan Ferrari untuk membuat prototipe. Pada tahun 1984, Honda HPX Concept muncul pada Turin Auto Show dan memiliki bentuk yang futuristik. Tapi ini bukan cuma bodinya aja yang dipamerin, enggak, karena HPX juga dilengkapi dengan mesin 2.0 liter V6 dari mobil Formula 2 punya Honda. Tapi itu baru prototipe, dan Honda sekarang harus membuat mobil aslinya. Sebuah mid-engine, rear-wheel drive supercar yang bisa menyaingi apapun dari Eropa. Dengan target utamanya Ferrari 328, sebuah supercar dengan top speed 265 km per jam. Tapi Honda juga pengen supaya mobil barunya nyaman untuk digunakan dan dengan harga yang terjangkau. Chassisnya sepenuhnya terbuat dari aluminium yang menghemat 200 kilo dari berat totalnya. Ditambah dengan lengan suspensi yang terbuat dari alloy yang menurunkan beratnya lagi sebanyak 20 kilo. Sehingga NSX memiliki berat total 1.370 kg. Mesin yang digunakan untuk NSX juga beda dengan 2.0 liter V6 yang digunakan pada HPX prototype. Honda menggantinya dengan C30A 3.0 liter V6 plus VTEC menghasilkan 270 horsepower pada 7.100 rpm dengan akselerasi dari 0 sampai 100 km per jam dalam 5,7 detik. Dan lu bakal bisa menikmati sensasi VTEC ini sampai 270 km per jam. Tapi bukan cuma angka aja yang menakjubkan, karena Honda ingin mengalahkan Ferrari dalam kegunaannya NSX. Mobil ini dilengkapi dengan anti-lock brakes, power steering, traction control, AC, radio, dan jendela listrik. Untuk desain bodinya, Shigeru Uehara sebagai pemimpin proyek NSX ingin supaya pengemudi bisa melihat sekitarnya dengan jelas. Jadi dia pengen jarak panjang atau visibility-nya supaya tidak terhalangi. Sehingga ia mengambil inspirasi dari kokpit pesawat F-16. Nah, bayangin tuh, mobil ini dapat inspirasi dari pesawat tempur. Jadi bisa dibilang NSX itu 11-12 dengan F-16. Tapi ini belum selesai ya, karena dalam tahap development-nya, seorang legenda F1 yang mungkin nggak tahu ya kalian pernah dengar tapi namanya Ayrton Senna juga membantu dan memberi banyak masukan kepada Honda. Salah satunya adalah dia meminta agar chassis dari NSX dibuat lebih kaku setelah ia coba di sirkuit Suzuka. Selain itu, ia juga membantu dalam tuning suspensi dan handling mobil ketika dia menghabiskan seharian mengemudikan prototipe NSX dan melaporkan apa yang ia temukan kepada para engineer Honda selama 5 hari testing. Berkat bantuan dari Senna, NSX juga lincah dalam belokan, bisa langsung sat-set gitu, terus jadi deh. Akhirnya pada tahun 1989, Honda NSX dipamerkan pada Chicago Auto Show di bulan Februari dan di Tokyo Auto Show di bulan Oktober pada tahun yang sama. Yang sebelumnya target dari Honda NSX adalah Ferrari 328 berubah menjadi Ferrari 348 sebagai supercar bermesin tengah terakhir yang dibuat di bawah pimpinan Enzo Ferrari. Walaupun pada saat itu NSX memiliki harga yang lumayan mahal, yaitu 50.000 pounds, harga ini jelas lebih rendah daripada Ferrari 348 dan jauh lebih murah untuk biaya maintenance-nya. Bisa dibilang Honda berhasil menunjukkan bahwa iya, bisa loh Anda buat supercar yang cepat tapi juga terjangkau, nyaman, dan murah untuk diurus. Itu kenapa pada peluncuran keduanya di Tokyo terdapat waiting list selama 3 tahun di Jepang untuk yang ingin beli NSX. Setelah versi pertamanya, terdapat berbagai versi lain yang Honda buat, seperti NSX Type R pada tahun 1992 yang fokus untuk balapan.
Kemudian pada tahun 2002, NSX mendapatkan facelift yang mengubah lampu pop-up dengan lampu biasa. Sampai akhirnya pada tahun 2005, NSX Gen 1 berhenti diproduksi. Oke guys, sampai situ dulu untuk video kali ini. Menarik sekali ya cerita dari perkembangan NSX, supercar pertama dari Jepang yang berhasil mengalahkan saingannya yang berasal dari Eropa. Dan membuat supercar yang unik dan menjadi ikon pada masanya bahkan sampai sekarang. Kasih tahu di kolom komentar pendapat kalian tentang NSX. Generasi NSX mana yang kalian lebih suka? Apakah yang generasi pertama ini atau mungkin kalian lebih suka generasi kedua yang bermesin hybrid? Kalau kalian suka video ini jangan lupa untuk like, kalau nggak suka silahkan dislike, dan kalau suka banget jangan lupa untuk subscribe. Makasih banyak ya guys.